Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 174. Si kecil tidak memasuki Broken Sky City, melainkan menghilang ke Cakrawala. Dia ingin meninggalkan tempat yang ramai ini, jadi dia pergi ke kejauhan sendirian. Baginya, tempat itu terlalu berbahaya. Jika klan yang kuat mengenalinya, mereka secara alami akan memutuskan untuk membunuhnya. Pada saat itu, tanpa ada klan yang melindunginya, akan sulit baginya untuk lolos dari kematian. Seekor cacing naga berukuran lebih dari 100 meter merangkak masuk sambil menelan dan mengeluarkan lumpur. Itu menatap pria kecil yang sedang duduk di tengah rawa dengan tatapan aneh, namun itu tidak menyerang karena merasakan bahaya. Kemana aku pergi? Si kecil duduk di atas batu bersih di tengah rawa. Dia menggaruk kepalanya sambil mengenang kekalahannya baru-baru ini. Namun, sekarang dia sangat bahagia, karena bagaimanapun dia masih anak-anak. Aku mendapatkan begitu banyak barang berharga dan berlari ke tengah gurun sendirian. Sekarang saya menemukan tempat untuk berkultivasi dengan sungguh-sungguh dalam kedamaian, saya tidak perlu berlarian kemana-mana lagi. Setelah dia membuka kantung langit dan bumi, dia menjadi gembira. Dia menyeret second Baldi yang saat ini secara diam-diam memakan obat spiritualnya duduk di atasnya saat dia mulai menghitung apa yang dia dapatkan. Artefak berharga, obat spiritual, anggur iblis kecil, pohon persik abadi, air tertinggi sejati, dan hal-hal lain benar-benar menakjubkan. Jika salah satu dari hal-hal ini tersebar, itu akan langsung menimbulkan keributan besar. Terlepas dari ini, ada daging dan darah keturunan kuno yang dapat ditumpuk menjadi gunung kecil, serta obat daging berharga Zhujian yang berdarah murni. Sekali, dia tersenyum bahagia. Tanpa bergantung pada siapapun, ia memperoleh semua objek spiritual ini sendiri. Itu sudah cukup untuk kebutuhan kultivasinya. Namun, dia tidak bisa menggunakan semua ini sendiri. Dia perlu membawa beberapa kembali ke klannya dan anak-anak desa untuk mereka gunakan, karena itu adalah tempat yang memberinya kehangatan dan kebahagiaan. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengannya. Biarkan aku pergi! Baldi kedua berteriak. Ketika si kecil duduk di atasnya beberapa saat yang lalu, dia hampir tidak bisa bernapas. Butuh banyak upaya untuk memutar kembali matanya dan pulih. Kekuatan bocah iblis ini terlalu kuat. Siapa yang menyuruhmu diam-diam makan sesuatu? Untungnya, Anda tidak mengambil buah persik perak, kalau tidak, saya akan merebus dan merebus Anda menjadi sepanci obat yang berharga, ancam anak buas itu. Situasimu sama sekali tidak meyakinkan. Anda tidak akan hidup lebih dari beberapa hari. Burung botak yang aneh berbicara dengan penampilan yang sangat dalam. Si kecil memukul pantatnya dan berkata, "Cukup, berhenti mengatakan hal-hal menakutkan seperti itu. Ayo pergi dan temukan gua tua untuk berkultivasi. Kemudian, Anda bisa mengajari saya teknik berharga apapun yang Anda inginkan." "Kenapa aku harus mengajarimu teknik yang berharga? Apa aku berhutang padamu?" Baldi kedua memutar matanya. "Kamu mengajariku teknik berharga terlebih dahulu, dan kemudian aku akan mencari dunia dan menyerbu melalui setiap gunung dewa kuno untuk membuat klan binatang buas perempuan itu menyerah sehingga kamu tidak perlu lari di masa depan," kata pria kecil itu. Burung botak yang aneh itu tercengang. Seberapa percaya diri pemuda ini? Sikapnya terlalu tinggi. Namun, segera teringat prestasi anak biadab ini. Dia mengejar naga tanpa tanduk yang berlari dan mengendarai Zhujian untuk membuatnya menyerah. Keberaniannya membuat orang tidak bisa berkata-kata. Berpikir dengan hati-hati, anak ini benar-benar memiliki potensi yang bisa dibilang tidak terbatas.
Satu-satunya hal yang menyusahkan adalah, jika dia begitu galak dan meledak-ledak ketika muda, apakah dia akan tetap seperti ini ketika dia tumbuh dewasa? Orang harus tahu bahwa burung surgawi dan binatang buas memiliki kekuatan laten yang sangat kuat dan akan menempuh jalan kemenangan dari awal hingga akhir. Namun, manusia secara alami sedikit berada di sisi yang lemah. Jangan katakan lagi. Melihat penampilanmu yang tidak menyenangkan, surga akan cemburu padamu dan kamu mungkin benar-benar mati. Baldi kedua menghela nafas. Kau mencari pemukulan bukan? Kenapa kau mengutukku? Pria kecil itu memelototinya. Bukan aku yang mengutuk, tapi ada roh jahat yang mengutukmu. Ada untaian kabut hitam yang tersembunyi di dalam cahaya di dahi Anda, dan itu akan segera pecah. Dengan kultivasi Anda, akan sulit bagi Anda untuk bertahan melawannya, dan Anda akan mati dalam beberapa hari, kata burung yang tidak berbulu. Setelah si kecil mendengar ini, dia gemetar dan gemetar. Dia tahu bahwa Secon Baldi tidak sepenuhnya berbohong. Sejujurnya, alasan mengapa dia memasuki 100 Shattering Mountains adalah untuk menemukan pedang untuk roh tua. Aku sudah menemukan pedang yang patah. Sepertinya aku harus kembali ke Heaven Mending Pavilion. Pria kecil itu menendang membuka batu di bawah kakinya. Tentu saja, dia tidak ingin pergi kemanapun sekarang. Saat ini ada banyak mulut yang banyak bicara di Broken Sky City, dan ada juga beberapa dengan mata dewa yang menusuk seperti kilat. Itu cukup berisiko untuk pergi sekarang. Mari kita tunggu 2 hari lagi. Pria kecil itu bergumam. Setelah itu, dia mulai menelan dan menyemburkan cahaya warna-warni saat dia mengekstraksi esensi alam untuk mengolah simbol-simbolnya. Dia memahami misteri tertinggi dari catatan primordial sejati, dan saat dia tenggelam dalam keadaan yang sangat tenang, dia dengan sungguh-sungguh mencoba untuk mendapatkan wawasan tentang Dao. Meskipun bakat alami si kecil sangat menakjubkan, dia tidak akan pernah menunjukkannya tanpa alasan. Jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Dia hanya memiliki dirinya sendiri saat dia dengan berbahaya maju di jalan perjuangannya. Setelah membuka jalur surgawi ke-9-nya, tubuhnya menjadi lebih kuat. Sedikit lambaian tangannya sepertinya bisa memindahkan gunung dan mengangkat laut, kekuatannya adalah yang tertinggi. Selain itu, semua jenis simbol emas berkilauan di setiap jalur surgawi, memelihara tekniknya yang berharga. Kemampuannya dalam simbol maju pesat, maju ke seluruh level. Sangat nyaman. Cahaya pagi memercik saat si kecil berdiri di atas batu kapur di dalam rawa. Dia menghirup esensi hari masuk dan keluar saat tubuhnya menghangat. Itu membuatnya merasa seolah-olah kultivasi tidak terlalu sulit, tetapi malah menghibur. Saatnya pergi mencari lelaki tua Tao Ye dan masuk kembali ke pavilion mending surga lagi. Dia percaya bahwa Tao Ye tidak pergi, karena tindakannya di dalam 100 pegunungan yang menghancurkan pasti telah menyebar sekarang. Heaven Mending harus melindunginya dengan baik dan melarang siapapun untuk menyakiti dan memperebutkannya. Tentu saja, jika Tao Ye tahu bahwa pria kecil itu sedang bergulat dengan gadis berpakaian ungu, dia mungkin sudah gila. Pada kenyataannya, meskipun Zujian, naga tanpa tanduk, dan binatang buas berdarah murni lainnya bertarung dengan si kecil, mereka tidak memberitahu klan mereka. Mereka tidak ingin membalas dendam dengan menggunakan kekuatan orang tua mereka, karena mereka memiliki ego dan harga diri mereka sendiri. 2 hari kemudian, Broken Sky City menjadi sunyi sepi. Terlepas dari beberapa orang spesial, semua makhluk jenius dari setiap klan telah pergi. Mereka bertarung di dalam 100 Shattering Mountains selama lebih dari sebulan. Ini adalah waktu yang lama sehingga mereka semua lelah. Mereka ingin segera kembali ke klan mereka, jadi mereka memutuskan untuk berangkat dengan senior mereka sesegera mungkin. Wei, apakah paman membeli pedang?
Si kecil berjalan menuju rumah yang dia kunjungi sebelumnya, dan benar saja, dia melihat sosok Tao Ye. Dia masih di sini. Selama 2 hari terakhir, Tao Ye dengan kuat memegang di tangannya harta paling berharga paviliun surga mending labu. Dia berjalan kemana-mana di sekitar Broken Sky City untuk mencari jejak si kecil karena takut dia ditangkap oleh orang lain. Sekarang, setelah melihat seorang pemuda berpakaian bagus berjalan ke arahnya sambil mengucapkan kata-kata ini, jantungnya tiba-tiba melonjak. Kemudian dia bertanya, "Saya hanya ingin pedang terkutuk. Tidak ada lagi." Selesai. Pria kecil itu berseri-seri dengan senyum saat dia mengedipkan matanya yang besar. "Bocah ini!" Tao Ye sangat gembira dan langsung memukulnya. Kemudian, dia dengan cepat menyeretnya kembali ke taman dan kembali ke kediaman mereka. Ini adalah adik laki-laki. Seorang gadis muda terkejut. Dia sangat tanggap dan menyadari identitasnya dari senyum di mata. Adik laki-laki. Yang lain juga mengelilinginya. Di antara 3 kakak laki-laki seniornya, salah satu dari mereka meninggal di Hundred Shattering Mountains, namun kedua kakak perempuan itu masih hidup. Orang mati membuat orang melankolis, tetapi secara relatif, ini masih merupakan hasil yang sangat bagus. Orang harus tahu bahwa bagi banyak keluarga, semua kejeniusan mereka telah mati. Ayo pergi. Tidak perlu lagi berbicara. Ayo segera kembali ke Heaven Mending Pavilion, kata Tao Ye. Dia dengan cepat meletakkan beberapa potong tulang bersimbol dan mengeluarkan sebuah altar kecil. Kemudian, dia melantunkan dan memulai ritualnya. Dengan suara weng, lorong berkilauan yang mengarah ke kejauhan muncul di udara. Tao Ye menyeret mereka dan dengan cepat masuk. Kemudian, cahaya warna-warni bersinar dan mereka semua menghilang. "Senior, mengapa kita terburu-buru? Mungkinkah ada orang yang ingin membunuh kita?" Seorang praktisi pria senior bertanya. "Tidak ada yang mengejar kita, tetapi ada janin busuk di sini yang akan dengan senang hati dimiliki oleh banyak orang. Mereka mungkin akan mengurungnya dan memperlakukannya seperti hewan peliharaan binatang buas berdarah murni." Tao Ye tersenyum. Si kecil tiba-tiba melebarkan matanya yang besar dan berkata, "Aku belum menangkap Tao Tai atau Yazi yang sebenarnya, dan sudah ada orang yang mengejarku. Saya harus benar-benar menekan mereka. Tidak ada salahnya, selama kita kembali ke Heaven Mending Pavilion, tidak ada yang berani berperilaku kejam. Bagaimanapun, roh penjaga kita telah hidup sejak zaman kuno. Siapa yang berani memprovokasi itu?" Tao Ye sangat senang. Ini karena dia mendengar berita bahwa seorang anak buas menggali 1 meter ke dalam mata air abadi dan tidak membiarkan setitik pasir pun lolos saat dia benar-benar menggali semuanya. Dia merasa seperti Guardian Spirit of the Heaven Mending Pavilion bisa diselamatkan sekarang. Itu akan bisa hidup lebih lama, dan bisa membuat kagum setiap klan sehingga tidak ada yang berani menyinggung mereka. Itu masih hidup. Beberapa ratus tahun yang lalu, saya merasa seperti akan binasa. Itu masih hidup di dunia ini bahkan sekarang, sangat menakutkan. Suara gumaman ditransmisikan dari dalam kantong surga dan bumi. Makhluk macam apa ini? Beberapa orang terkejut. Si kecil membuka tasnya dan mengeluarkan secon baldi. Dia menemukan bahwa itu diam-diam memakan 2 daun obat roh lagi, dan segera memukulnya. Sangat jelek. Kedua kakak perempuan itu tertawa. "Apa yang kamu lihat? Aku tidak mengenakan pakaian apapun, jadi mengapa kalian mengintip? Apakah kamu tidak takut ditusuk jarum?" Akibatnya, ia menerima beberapa cubitan, dan mulai berteriak-teriak. Cahaya warna-warni menyala saat lorong itu berkilauan setelah mendekati ujungnya. Sekelompok orang berjalan keluar. Mereka berdiri di area terlarang dari Heaven Mending Pavilion, taman kuno tempat Guardian Spirit berkultivasi. "Akhirnya kembali!"
Tao Ye menghela napas panjang karena mereka tidak menemui kemalangan di sepanjang jalan. Kelas atas paviliun mending surga terkejut setelah sekelompok orang muncul karena mereka mendengar berita bahwa anak buas itu bahkan telah mengambil tanah dari mata air abadi. Setelah dunia luar mendengar berita ini, mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Anak ini benar-benar tahu cara membuat keributan. The 100 Shattering Mountains Practice menjadi taman bermainnya. Sekelompok orang dengan cemas menatap. Di antara mereka, ada beberapa tetua berusia beberapa ratus tahun, wanita paruh baya yang alami dan mewah serta keturunan yang tampak aneh. Mereka semua adalah eksistensi yang kuat di dalam Heaven Mending Pavilion. Berhenti menatapku seperti ini. Aku malu. Si kecil mengedipkan matanya yang besar dan berkata. Semua orang terdiam. Dengan gayanya membuat marah semua pria dan dewa, apakah dia akan merasa malu? Nak, apakah kamu membawa musim semi abadi kembali? Aku tidak. Si kecil menggaruk kepalanya. Meskipun musim semi abadi mengering, lumpur itu harus selalu ada di sana kan? Seorang tetua berkata dengan ekspresi berapi-api. Si kecil mengangguk dan berkata, ada. Saya melakukan apa yang saya janjikan dan bahkan membawa kembali seluruh lubang tempat mata air abadi berada. Akankah semua senior juga menepati janji mereka dan membiarkan saya tinggal di paviliun suci terpencil selama 1,5 tahun? Mereka sepertinya tidak menyebutkan hal seperti itu dalam jangka waktu yang lama kan? Kelompok tetua saling memandang dengan cemas, tetapi kontribusi anak ini terlalu signifikan. Kamu boleh. Kamu bahkan bisa tinggal di sana selama 10 tahun. Pada saat ini, seorang penatua yang memusnahkan cahaya di seluruh muncul. Wajahnya buram, dan seluruh tubuhnya tampak suci dan menguntungkan. Tuan Paviliun! Semua orang terkesima. Master Paviliun yang selalu mengurung diri dan tidak muncul selama bertahun-tahun keluar. Lebih jauh lagi, dia dengan tegas mengakui jasa si kecil dan mengizinkannya untuk tinggal di paviliun suci terpencil sesukanya sehingga dia dapat mengamati dan mempelajari semua jenis kitab suci. Betulkah? Pria kecil itu melebarkan matanya di tempat dan memperlihatkan ekspresi terkejutnya. Bahkan dia tidak menyangka bahwa Master Paviliun yang belum pernah dia lihat akan begitu murah hati. Ketika Pavilion Master keluar, dia tampak seperti roh ilahi yang diselimuti cahaya. Dia tampak sangat murni dan suci. Namun, auranya yang kuat tidak menindas orang, tetapi memberi mereka perasaan tenang dan tenteram. Dia mengusap kepala si kecil dan menghela nafas, pergi belajar beberapa hal lagi. Segera, gurun besar akan kacau balau. Di tempat ini, tanah terlantar tidak ada habisnya, dan pegunungan tidak terbatas. Setiap klan dikelilingi oleh hutan primitif yang lebat, dan beberapa negara kuno ditaburkan di dalam limbah besar yang tak terbatas ini. Oleh karena itu, wilayah ini dikenal sebagai The Desolate Wastelands. Tanpa judul. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.